Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nurholis dengan NIM 2023310127, jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Insani. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan Cisco Networking Academy pada lab 17.2.6 yang berjudul Attacking a MySQL Database atau menyerang database SQL. Ya. Tujuan lab ini yaitu kita akan melihat file PGAP dari serangan sebelumnya terhadap database SQL, ya teman-teman. Di sini ada 6 part ya, atau 6 bagian. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya. Oke. Ya. Pada praktek kali ini kita membutuhkan sebuah virtual mesin ya yang sudah ada CyberOps. Nah, ini teman-teman. Kita langsung aja ke part pertama ya. Open Wireshark and load the file PGAP. Buka Wireshark dan muat file PGAP. Oke, kita akan buka virtual mesinnya dulu. Virtual mesin. Oke, kita klik start. Tunggu ya, ini akan membutuhkan sekitar 15 detik atau lebih, tergantung spek laptop atau PC kalian. Oke, udah tampil. Kita langsung aja klik enter. Lalu di sini kita akan memasukkan sebuah password ya. Passwordnya CyberOps. Kita klik enter. Nah, sudah tampil. Lalu kita akan buat dua layar ya. Kita ke view, kita ke set. Nah, oke. Kita minimize. No, salah. Oke. Nah, kita sudah tampil ke sini ya, ke dalam CyberOps ya. Kemudian kita akan mengklik sebuah ini ya, klik pencarian, klik sini. Kemudian ketik saja di sini Wireshark. Kita klik launch. Nah, sudah tampil. Kemudian ke file. Kita open file. Open. Kemudian ke ini, ke home analyst. Kita ke analyst. Kita ke lab support files ya. Di sini ada folder bernama lab support files. Kita klik saja, klik open. Kemudian kita akan mencari sebuah file bernama sql_lab.pgap. Kita scroll ke bawah di terakhir ya. Oh, ini sql_lab.pgap. Kita klik open. Nah, sudah tampil file PGAP-nya. File PGAP terbuka di dalam Wireshark dan menampilkan lalu lintas jaringan yang ditangkap. File pengambilan ini berlangsung selama kurang lebih 8 menit ya. Durasi serangan injeksi SQL ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL? Ini berdasarkan informasi yang ditampilkan. Nah, di sini itu alamat IP-nya itu 10.0.2.4 dan 10.0.2.15. Oke. Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman ya, ke bagian 2. Apa ini? Lihat serangan injeksi SQL. View the SQL injection attack. Oke. Pada langkah ini kita akan melihat awal serangan. Oke. Dalam tangkapan Wireshark, klik line ke-13 dan select follow
HTTP stream. Baris 13 dipilih karena merupakan permintaan HTTP GET. Ini akan sangat membantu dalam mengikuti aliran data saat lapisan aplikasi melihatnya dan mengarah ke pengujian query injeksi SQL. Query untuk injeksi SQL. Oke, kita akan ikuti teman-teman ya. Kita ke baris 13, kita klik kanan, kita ke follow, kemudian HTTP stream. Nah, sudah tampil. Lalu lintas sumber ditampilkan dengan warna merah. Ini teman-teman. Sumber telah mengirimkan permintaan GET ke host 10.0.2.15 berwarna biru. Perangkat tujuan merespon kembali ke sumbernya. Oke. In the file enter 1 sama dengan 1. Klik find next ya. Diklik ini find 1 sama dengan 1. Kita find next ya. Kita akan menemukan sebuah query atau ID. Mana ID? Nah, ini. ID 1 sama dengan 1. Penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk melihat apakah aplikasi rentan terhadap injeksi SQL. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi merespons dengan catatan dari database. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan database akan merespons. String pencarian 1 sama dengan 1 membuat pernyataan SQL yang akan selalu benar. Dalam contoh ini, tidak peduli apa yang dimasukkan ke dalam ini, itu akan selalu benar. Oke, ya sudah ambil gini. Oke. Kemudian kita close the follow HTTP stream Windows ya. Tutup jendela HTTP ya, kita tutup. Udah tutup. Kemudian kita klik clear display filter to display the enter WSAC conversion. Nah, kita akan meng-clear ini ya teman-teman. Mana nggak kelihatan? Ini. Clear. Nah, sudah kembali semula. Ya, pada part 3 yaitu the SQL injection attack continues. Serangan injeksi SQL berlanjut. Pada langkah ini kita akan melihat kelanjutan serangan ya. Di dalam tangkapan WSAC, klik kanan baris 19 dan mengklik follow HTTP stream. Dalam menemukan jaringan, dimasuk ke 1 sama dengan 1, diklik enter, kemudian cari ya. Nanti akan tampil seperti ini. Oke. Kita ke baris 19. Oke. Klik kanan, ke follow HTTP stream. Nah, nih. Kemudian kita cari seperti tadi ya, 1 sama dengan 1. Klik find next. Nah, ini. Sudah ketemu ID-nya di sini. Nah, the database name is DVWA and the database user is root at localhost. There are also multiple user account being displayed. Nama database-nya adalah DVWA dan pengguna database adalah root at localhost. Ada juga beberapa akun pengguna yang ditampilkan ya teman-teman ya. Kita cari DVWA ya, di mana DVWA. Nah, ini name DVWA dan root at localhost. Oke. Kita lanjut ke part 4 ya. Kita akan clear dulu seperti tadi teman-teman. Kita clear aja. Clear. Nah, ya. Part 4, the SQL injection attack provides system information. Serangan injeksi SQL memberikan informasi sistem ya.
Penyerang melanjutkan dan mulai menargetkan informasi yang lebih spesifik. Oke. Dalam tangkapan Wireshark, klik kanan baris 22 dan select follow HTTP stream. Warna merah lalu lintas sumber ditampilkan dan mengirimkan GET ke host 10.0.2.15. Dan pada berwarna biru, perangkat tujuan merespon kembali ke sumbernya. Oke. Kita akan ke line 22 ya teman-teman. Kita klik 22. Klik kanan ke follow HTTP stream. Nah, ini warna merah, ini biru. Oke. Kemudian kita cari di kolom filenya ya. 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Kita find next. Kita akan menemukan ID-nya di sini, teman-teman. Penyerang telah memasukkan query ya 1 or 1 sama dengan 1 Unix select null version ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk menemukan mengidentifikasi versi. Perhatikan bagaimana pengidentifikasi versi berada di akhir keluaran tepat sebelum pre dan div ya. Closing HTML. Nah, ini versinya yaitu Ubuntu ya, Ubuntu versi 5.0. ID-nya 1, versi Ubuntunya 5.7.12. Oke. Di sini apa versinya, yaitu versinya Ubuntu ya, Ubuntu versi 5.7.12. Kemudian kita close the follow HTTP stream seperti tadi teman-teman. Kita close, kemudian close lagi di filter biar bersih lagi. Oke. Pada part kelima, the SQL injection attack and table information. Serangan injeksi SQL dan informasi table. Oke. Penyerang mengetahui bahwa ada sejumlah besar tabel SQL yang penuh dengan informasi. Penyerang berusaha menemukannya. Oke. Dalam tangkapan Wireshark, klik kanan pada baris 25 dan select follow HTTP stream. Sumbernya ditunjukkan dengan warna merah. Itu telah mengirimkan permintaan GET ke host 10.0.2.15. Berwarna biru, perangkat tujuan merespon kembali ke sumbernya. Oke. Kita ke baris 25 ya teman-teman. Kita klik 25, klik kanan, follow HTTP stream. Nah, ini. Kemudian di ini kita akan mencari usernya ya dengan cara ya 1 sama dengan 1. Oh enggak, kita akan mencari user ya dengan mengfin ya. Kita klik saja user sini. Nih, in the find enter users, klik find next. Oke, kita klik user, kita find next. Nah, nih udah ketemu user di sini. Usernya ada banyak ya, dari ini ada banyak banget user dan passwordnya. Oke. Terus di sini ada pertanyaan ya. Dan ini what would the modified command of 1 or 1 by 1 union select null column name from information schema column where table names user to for attacker. Ya, apa yang dilakukan oleh perintah yang dimodifikasi tadi ya. Berarti jawabannya itu basis data akan merespons dengan keluaran yang jauh lebih pendek yang difilter berdasarkan kemunculan kata pengguna. Oke. Kemudian kita akan tutup lagi. Kita tutup lagi di sini. Kita klik X, kemudian kita lagi klik sini. Oke. Kemudian di part 6 ya, part terakhir atau bagian 6. The SQL injection attack
concludes. Serangan injeksi SQL telah berakhir. Oke. Serangan berakhir dengan sangat baik ya. Si penyerang akan mengetahui passwordnya, yaitu password hash ya. Dalam tangkapan Wireshark, klik kanan baris 28 dan pilih ikuti HTTP stream. Sumbernya ditunjukkan dengan warna merah. Itu telah mengirimkan permintaan GET ke host 10.0.2.15. Yang berwarna biru, perangkat tujuan merespons kembali ke sumbernya. Oke. Kita akan cari baris ke 28 ya, line 28. Nah, di 28. Klik kanan, kita klik follow HTTP stream. Nah, di sini. Terus kita klik ke kolom find ya, kita tuliskan 1 sama dengan 1, kemudian ke set entry level. Nah, di sini menampilkan ID-nya ya, teman-teman. Penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 pengguna pilihan gabungan kata sandi dan pengguna ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk menarik hash atau passwordnya, yaitu yang dienkripsi hash ya, dan username. Nah, which user has the password hash of 8. Nah, ini kita akan menggunakan sebuah web ya untuk mentranslate ini password hash. Ini sebenarnya itu password, cuma dienkripsi dengan hash ya. Kita akan cari 6B. Jadi nah di sini username. Nah, di sini kita copy. Klik kanan, copy. Kemudian kita akan masuk ke sebuah website yang namanya CrackStation. Kita klik aja. Control. Klik. Oke. Nah, di sini. Terus di sini kita akan mempastekan ya. Klik kanan, paste. Salah mempastekan ya, teman-teman. Salah mempastekan. Dari sini aja kita kopinya. Di sini kita ambil berarti dari sini, teman-teman ya. Dari sini loh. Name, oke. Kita ke yang tadi CrackStation, kita klik kanan, paste. Kemudian klik centang. Not robot. Precious. Nah ini, teman-teman. Nah, kurang jelas. Oke. Passwordnya Carly ya, Charlie. Oke, Charlie. Oke. Terus di sini apa kata sandi tersebut? Jawabannya yaitu Carly tadi ya, teman-teman. Ini Carly. Nah, ini Carly yang sudah terjemahkan ya. Ini kan sebuah enkripsi hash ya, diterjemahkan menjadi Carly. Oke. Jadi passwordnya Carly. Oke. Kemudian kita close kayak tadi ya, close gini. Oke, kita close lagi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Apa resiko platform menggunakan bahasa SQL ya? Jawabannya yaitu situs web biasanya berbasis data dan menggunakan bahasa SQL ya, teman-teman. Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerangnya, teman-teman. Jadi ya begitulah kira-kira. Terus yang kedua nih pertanyaannya, jelajahi internet dan lakukan pencarian pada mencegah serangan injeksi SQL. Apa saja 2 metode atau langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan injeksi SQL? Jawabannya yaitu sangat bervariasi ya, teman-teman. Namun harus mencakup menyaring masukan pengguna, menyebarkan firewall aplikasi web, menonaktifkan fitur atau kemampuan database yang tidak diperlukan,
memantau pernyataan SQL, menggunakan parameter dengan prosedur tersimpan, atau menggunakan parameter dengan SQL dinamis. Jadi begitu teman-teman, kita tadi telah mempraktekkan ya lab 17.2.6 ya, attacking MySQL database atau penyerangan database MySQL. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.